Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gue, Aska, dari dulu ikut gue syuting di mana-mana. Yang gue kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gue, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gue tabok. Gue tabok, tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu. Ini makanan. Nah, ente komplain. Sekaya apa ente? Gila. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita dengan Bung Kameramen dan Bung Alfian. Yang perlu pemirsa tahu, memasuki tahun 2025, kami sudah sampai pada frame podcast Perspektif Umat 2045. Dan ini merupakan podcast yang akan stay dan akan bergerak. Amin. Kita akan menjadikan uat bertamu, mendapatkan perspektif, mendapatkan arahan, dan mendapatkan percepatan untuk falahnya Indonesia. Dan kita akan menjadikan pembahasan-pembahasan kita untuk pendidikan, untuk edukasi, penyadaran, dan menggerakkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Bung Kameramen, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Alfian. Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Iya Bu Alfian, itu ditunggu-tunggu tuh tokoh selanjutnya setelah Husein Gaza. Nah tapi memang kemarin yang bertamu sudah ada, tinggal menunggu uploadnya. Nah Bu Alfian, kita mendapatkan kabar dari senior Bu Alfian, Bapak Anwar Abbas. Jadi kalau ini framingnya nih website ya, jadi dari inilah.com nih Bu Alfian, gara-gara madrasah dan ponpes tak menerima, MUI minta program makan siang gratis di stop saja. MUI menyarankan pemerintah menghentikan sementara program bergizi gratis atau MBG yang sudah dimulai sejak tanggal 6 Januari. Pasalnya program tersebut tidak merata karena masih banyak sekolah madrasah dan pondok pesantren yang belum menerimanya. Waketum MUI, Majelis Ulama Indonesia, Pak Anwar Abbas menyarankan program itu dibatalkan ketimbang ada diskriminatif ke anak sekolah swasta. Respon awalnya Bu Alfian, silakan. Kepada yang saya hormati Kanda Dr. Anwar Abbas sebagai Wakil Ketua Umum, makan bergizi gratis itu kan adalah program nasional. Yep. Kalau sampai yang namanya pesantren dan sekolah madrasah tidak mendapatkan, itu berarti mereka juga punya kewajiban berhenti membayar pajak. Ya kan, mereka berhenti untuk membayar hal-hal yang memanjirkan pemasukan negara. Karena negara giliran pemasukan minta sama semua, giliran ngasih makan yang dikasih makan cuman sebagian saja. Nah, itu nggak bisa. Ya ini juga catatan juga buat Kemendikbud ya. Karena bagaimanapun pembiayaan sekolah segala macam itu pun seperti itu. Sementara pajak diambil dari seluruh rakyat Indonesia, dan saya tahu betul bahwa APBN atau alokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu bersisa dengan jumlah yang sangat besar dan hampir tidak pernah dibahas, dan itu mungkin harus ada bagian tertentu dari KPK yang melakukan investigasi. Sehubungan dengan pendapat dari Bapak Dr. Anwar Abbas, maka menurut saya respon beliau bukan respon emosional, tapi respon rasional konstitusional. Jadi buat Pak Anwar Abbas, terima kasih Kanda Anwar Abbas sebagai senior dan juga secara akademis beliau adalah dosen saya pada tahun 1980-an yang mengajar saya untuk menjalani hidup, mengajarkan saya untuk mengerti hakikat peran-peran sebagai angkatan muda Islam, yang tentunya respon pertama ini, makan bergizi gratis adalah untuk seluruh anak-anak Indonesia tanpa kecuali. Semoga omongan ini sampai ke pendengaran Bapak Prabowo Subianto 08. Sekian respon awal. Ya, Bung Alfian, saya sepakat dengan Bung Alfian. Semua masyarakat dipaksa bayar pajak ya Bung Alfian. Termasuk orang yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
tapi pemerataannya hanya untuk negeri. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar ini. Nah, Bung Alfian, kita geser sedikit, Bung Alfian. Jadi kita membahas tentang kalau ini makan bergizi gratis ya. Kita gampangnya makan siang gratisnya lah ya. Iya. Nah, ada dua hal yang menarik, Bung Alfian. Yang pertama, ramai itu Bung Alfian, kayak CNN atau bahkan ada yang nge-review sendiri anak-anak itu Bung Alfian. Anak SMA sih biasanya. Jadi yang mereka dapatkan jauh dari kata bergizi Bung Alfian. Nah benar, makanya tadi saya ketawa pas Bung Alfian menyebut KPK. Ini memang harus diaudit menurut saya nih Bung Alfian. Karena apa ya Bung Alfian? Ya sangat terlihat kayak dipersiapkan untuk orang siap ini Bung Alfian, bertahan dalam penjara. Makanannya udah alasnya kaleng, makanannya segitu dong, seuprit. Nah CNN itu bertanya, jadi ada anak kecil SD, anak SD relatif agak nggak mungkin berbohong ya Bung Alfian. Sayurnya nggak enak, terus lauknya ada yang kayak basi gitu Bung Alfian. Nah hal yang kedua ingin saya sampaikan Bung Alfian adalah banyak anak-anak di sekolah dilarang Bung Alfian untuk mempublikasi makan siang gratis yang mereka dapat. Nah ini kan ada sesuatu yang aneh nih Bung Alfian. Jadi mungkin Bung Alfian ini kan mengambil pajak kita, mengeruk uang masyarakat, tapi dapat ke masyarakatnya jauh Bung Alfian, seperti yang dikampanyekan atau yang digimikan oleh Gibran. Kan Gibran kan beberapa kali melakukan uji coba, terlihat lauknya bagus tuh Bung Alfian. Tapi pas turun, nah ini gimana tuh Bung Alfian? Sampai ada pelarangan untuk sesi tengahnya, silakan Bung Alfian. Ya, yang perlu diketahui oleh para pemirsa, ada anggaran sebanyak 71 triliun per tahun anggaran untuk urusan makan siang gratis. Kalau mau dibaca sebetulnya ini memberikan daya pemberdayaan ekonomi yang cukup luas kepada para catering, para segala. Tapi juga jangan lupa Bung Kameramen, karena itu dilakukannya adalah setiap hari, maka itu menyita, karena yang makan serentak kan satu sekolah kan ada yang murid sampai 1000-an kan. Kalau namanya antri tetap saja perlu waktu cukup. Jadi beberapa keluhan yang terjadi adalah para pedagang-pedagang makanan di sekitar sekolah jadi nggak laku. Dan itu menjadi sangat serius. Mereka benar-benar terhenti pemasukannya. Kan saya ingin memberikan respon terhadap diduga adanya pelarangan untuk mengkabarkan apa yang mereka dapat. Itu persis dengan menu makanan yang diberikan di lapas-lapas. Betulan, karena saya dengar itu kan anggarannya satu porsi makan itu sekitar 8 sampai 14 ribu Bung Kameramen. Tapi kalau saya melihat dengan kondisi tahunya kering kayak batu gitu, itu paling nggak sampai 4.000 itu. Jadi artinya benar-benar, jadi anggarannya betul 14.000. Nanti sampai katakan di kanwilnya tinggal 11.000. Nanti sampai di lapasnya tinggal 8.000. Terus sampai di dapurnya tinggal 7.000. Sampai di bawahnya nggak sampai 3.000. Gitu kalau mau tuh. Nah, diduga uang 71 triliun ini juga begitu pengalamannya atau kejadiannya. Jadi katakanlah alokasi di rapat-rapat DPR RI-nya gitu Bung Kameramen, mungkin satu porsinya kan kalau nggak salah kemarin di awalnya kan sampai berapa belas ribu, kemudian terakhir 7.500 ya kan. Jadi jangan lupa itu pemirsa, angka 7.500 tersebut ya, bukan saya ngarang-ngarang. Nah, sekarang silakan saja bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa membawa anaknya, jangan jauh-jauh deh, ke warteg aja deh, ke warteg. Warteg terdekat di rumah Anda, bawa anaknya, kasih duit 7.500, masuk, Bang, saya mau belanja dengan duit segini, coba dia kan dapat apa saja itu. Jadi artinya buat pemirsa, ini program sangat baik dan patut didukung dan perlu ada evaluasi terus-menerus, sambil mungkin juga Bung Kameramen, saya berpandangan, makan gratis ini mungkin menurut saya perlu ada keberanian dan juga kejiwa besaran bagi sekolah-sekolah yang memang katakanlah sudah kelasnya kelas tengah atas, kalau bisa bukan karena diskriminasi, mereka memberikan kompensasi saja. Di sekolah kami tidak perlulah dikasih itu, kasihkan saja sekolah sebelah. Tentu bahasanya bahasa-bahasa kebersamaan secara egaliter ya, bukan diskriminasi. Karena kalau memberi makanan anak-anak kita kan yang di boarding school segala macam kan Bung Kameramen, mereka makan dengan uang, ada yang satu bulan tuh uang sekolahnya SPP-nya atau uang BPP-nya atau uang bayaran bulannya sampai 3,5 juta Bung Kameramen. Yang sekali makan mereka bisa sampai 20-30 ribu rupiah. Lalu tahu-tahu dikasih menunya menu lapas, ini kan lucu banget. Jadi akhirnya anak itu ngejengkang lah. Terus kalau pakai dilarang-larang, kenapa mesti dilarang? Ada apa dengan pelarangan? Kan berarti ini ada atau prosesi koruptif ya, yang patut diduga ada
tahapan-tahapan pengurasan sama dengan cerita orang membetulkan jalan raya, Bung Kameramen. Anggarannya 100 miliar sampai di bawah tinggal 20 miliar ya babak belur lah, nggak sampai tuh jauh jalan yang dibangunnya. Ya begitu dulu sementara. Iya Bung Alfian, saya tertarik dengan kalimat Bung Alfian. Jadi sebetulnya ini bisa menjadi bagus ya Bung Alfian kalau misalkan ada pemesanan atau ini yang nyediain di sini warteg ini misalkan gitu Bung Alfian. Jadi agak bagus gitu ya. Tapi saya melihat gelagat korup itu terlihat dari ketika susu Bung Alfian. Ingat nggak? Yang pedagang susu di Boyolali akhirnya mandi susu. Iya. Karena pemerintah untuk makan siang gratis itu lebih memilih susu import daripada susu dari Boyolali. Ini udah aneh nih menurut saya Bung Alfian. Nah Bung Alfian, menurut saya kayaknya daripada ngasih makan siang gratis, kayaknya orang tua masih mampu deh ngasih makan anaknya. Lebih baik sekolahnya gratis total ya Bung Alfian. Karena kan kalau kita lihat kasus-kasus di sekolah negeri, sekolahnya gratis. Tapi tek-tek bengeknya kebanyakan. Ada kemarin kasus Bung Alfian di sekolah negeri, satu murid itu disuruh ngebiayain makan siang guru 1,2 juta coba. Ini banyak yang kayak begini-begini. Jadi menurut saya memang perlu benar-benar diaudit. Jadi untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, untuk kasus makan siang gratis ini sebetulnya kalau kita merujuk dari omongannya Pak Anwar Abbas, lebih baik dilanjutkan atau di stop saja Bung Alfian. Ya tapi mendingan nurunin BBM ya Bung Alfian. Mendingan nurunin pajak atau enggak hilangkan pajak daripada seolah-olah ngasih makan siang gratis tapi kita dicekek dari beberapa aspek. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya yang pertama mungkin tadi ada kalimat makan siang gratis untuk guru-guru ya kan ini keterlaluan ya. Itu oknum sekolah aja sih Bung Alfian. Iya memang oknum tapi memang beberapa kasus kan guru-guru juga pemasukannya sangat sedikit juga. Iya betul. Ya, karena nggak sampai 500.000 sebulan kan ada juga itu kejadian. Bahkan dulu di tahun-tahun 2010-an 2015 tuh ada di Indonesia Timur itu seorang guru honorer itu cuma dapat 46.000 per bulannya. Itu sangat mengerikan sebetulnya. Nah, sebagai statement penutup, saya ingin mengajak buat seluruh pihak makan bergizi gratis, tolong tanyakan gizinya di mana. Itu kan gitu ya. Terus saya masih mengganjal nih Bung Kameramen soal pelarangan. Kenapa mesti lalu? Kasih saja mereka cerita, oh makanannya enak, bergizi, ada telurnya 1 buah. Karena kan kalau Bung Alfian yang tadi saya ceritakan, ketika diwawancara CNN aja, anak SD bilang nggak enak Bung Alfian. Makanya kalau boleh, lebih parah lagi kalau pada jujur. Lanjut. Ya saya pikir sebagai penutup, maka yang pertama kepada seluruh pihak, terutama Pak Prabowo dan menteri-menteri yang masih berkarakter, ya makanya pesan daripada Oki Madasari, seorang analis sosiolog, doktor sosiolog, alumni UI dan dosen di Singapura, dia memang menganjurkan betul agar menteri-menteri yang berhubungan dengan sang mantan harus segera diberhentikan, diganti, jangan ada tanggung-tanggung, termasuk Kapolri, termasuk Panglima TNI. Yang kedua mereka itu pernah jadi ajudannya Mulyono, itu harus dihentikan supaya pihak aparat-aparat itu tidak lagi berbuat sebagaimana yang pernah terjadi 10 tahun yang lalu. Nah untuk yang sekarang sebagai penutup, makan siang gratis sebaiknya diiringi dengan gratisnya pembiayaan sekolah. Jadi makan siang gratisnya menurut saya nggak usah dihentikan Bung Kameramen. Terus saja makan siang gratisnya, tetapi sekolahnya gratis, bukunya gratis, pakaiannya disiapin di sekolah ya. Ya nggak mungkin itu kan sebenarnya karena memang uangnya dipakai. Iya itu dia maksud saya Bung Alfian. Dia bertanggung jawab ya. Dan sekali lagi kalau susunya sampai dibuang-buang, nah itu gimana nggak dikompensasi? Itu kan memang betul-betul tuh ribuan atau jutaan liter itu secara per 1 bulan segala macam, sangat mengenaskan. Dan sekali lagi buat pemirsa, makan bergizi siang gratis atau makan siang gratis harus dilihat sebagai sebuah iktikat baik dari seorang Prabowo yang harus disambut dengan kelakuan baik para birokrat dan semua pihak. Dan jangan lupa adanya kemungkinan pedagang-pedagang yang biasa berjualan di sekitar sekolah, mereka juga jadi berhenti dan tidak jualan lagi. Tolong diantisipasi, apakah diambil dari mereka juga sehingga ada subsidi silang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.